Ya, Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya Jemaat GBI Pasar Baru Betania Ministry di kota Jambi, Sumatera. Kembali hadir Mana Surga untuk Anda, dan Mana Surga hari ini masih tetap dalam edisi menjaga kesalehan. Hidup kita sebagai orang percaya harus betul-betul menjadi pribadi yang saleh di mata Tuhan. Mengingat sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang dan Dia ingin mencari dan mendapatkan saleh-salehnya. Dan saya berdoa supaya kita menjadi pribadi yang terbilang sebagai orang-orang saleh. Salah satu hal yang menarik sekali dalam kehidupan kita orang percaya untuk menjadi orang yang bisa menjaga kesalehan kita adalah mengingatkan diri kita bahwa diri kita ini adalah bait suci Allah. Bait suci jelas identik bicara tentang tempat kediaman Allah, tempat di mana Allah rindu berdiam dalam diri kita. Dan sebetulnya kerinduan Allah berdiam dalam diri kita itu sudah digambarkan tentang bangunan fisik daripada bait suci itu sendiri yang sudah lama ya Daud ingin bangun atau dirikan bagi Allahnya. Namun pada akhirnya Tuhan tidak berkehendak sampai Raja Salomo yang mendirikan bait suci Allah itu sendiri. Selama kurang lebih 7 tahun Salomo membangunnya. Dan yang luar biasa sekali adalah bait suci yang ketika ditabiskan oleh Raja Salomo bersama dengan para imam-imam di situ dikatakan bahwa tabut Tuhan itu dimasukkan ke ruang maha suci dalam bait suci itu. Sama seperti kemah tabernakel Musa, tabut Tuhan dibawa ke dalam ruang maha kudus di dalam tabernakel kemah Musa itu. Dan menarik sekali ketika Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam dalam diri kamu?" Itu berarti tubuh kita ini adalah ruang maha sucinya Allah, tempat Allah berdiam dalam diri kita. Dan lihat apa kata Raja Salomo tentang bait suci Allah. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-12 dan 13. "Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya." Salomo mengatakan bahwa bait suci itu akan dipakai untuk Allah berdiam selama-lamanya. Tapi lihat kenyataannya pada abad ke-5 sebelum Masehi, ya bangsa Babel menghancurkan bangunan bait suci ini. Dan sampai akhirnya Nehemia bersama dengan Esra, Nehemia membangun tembok Yerusalem, Esra dan nabi-nabi yang lain membangun bait suci Allah, dan pada akhirnya terbangun bait suci Allah yang telah direnovasi, yang kita kenal dengan bait suci yang kedua. Dan menarik sekali pada abad ke-7, ya tahun 70-an, Kaisar Titus setelah Masehi menghancurkan bait suci kedua itu, dan sampai hari ini menjadi reruntuhan dan sisa sebagian tembok saja sekarang di Yerusalem yang dikenal dengan tembok ratapan. Dan tahukah Bapak Ibu kekasih, sebetulnya bait suci ketiga itu sudah terbangun sejak Yesus naik ke surga atau Yesus mati di kayu salib. Dengan cara apa? Yaitu tubuh kita inilah, gereja Tuhan akhir zaman adalah bait suci yang ketiga itu. Tempat di mana Allah rindu berdiam dalam tubuh kita ini sebagai bait kudusnya selama-lamanya. Itu sebabnya buatlah Roh Kudus itu kerasan tinggal di dalam hati kita. Buatlah Roh Kudus itu betah tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara kekasih. Dengan cara bagaimana? Menggunakan anggota-anggota tubuh kita ini untuk hal-hal yang sifatnya kebenaran dan pengudusan. Jangan lakukan tubuh kita untuk hal yang cemar atau durhaka. Alkitab saya berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 19, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan." Jadi tubuh kita ini dikendalikan roh dari dalam. Kalau roh kita kotor, maka anggota tubuh kita akan melakukan hal-hal yang kotor, najis, cemar, dan durhaka. Durhaka dalam bahasa Yunani menggunakan kata anomia. Kata anomia punya pengertian tidak tahu hukum, tidak peduli kebaikan orang, tidak tahu balas budi, membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu kata anomia atau orang durhaka. Dan bukankah itu dilakukan oleh orang-orang fasik? Nah, jemaat dimanapun Anda berada, mari kita belajar sekarang. Kalau roh kita, tempat Allah itu berdiam dalam diri kita, maka Dia akan mengendalikan anggota tubuh kita untuk hal-hal sifatnya kebenaran dan tetap menjaga kekudusan. Itulah orang yang saleh. Pada seri yang ketiga ini saya sampaikan, berusaha untuk menjadi orang yang betul-betul saleh di mata Tuhan dengan sadar diri bahwa tubuh kita ini adalah anggota bagian daripada kerajaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, tempat di mana Allah berdiam dalam roh kita. Kalau rohmu baik, mulia, kudus, dan benar, maka otak, tangan, jari, mata, mulut, lidah, kaki, tangan akan melakukan hal-hal yang baik pula untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat menjaga kesalehan. Doa saya menjadi saudara. Shalom.